Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hari ini diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita pelajari hari ini yakni tentang tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 tentang teks hasil laporan hasil pengamatan. Jadi teks laporan itu apa? Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teks laporan hasil pengamatan berisi tentang yang pertama, informasi umum, kumpulan fakta-fakta dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok atau gagasan utama. Itu ya. Lanjut, ini ada proses perkembangan biakan generatif pada tumbuhan. Ini adalah terjadinya peristiwa penyerbukan. Jadi arahnya dari ini yang pertama, biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur. Sel kelamin betina pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Ini adalah macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu apa? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang, penyerbukan serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ini adalah pembantu penyerbukan yang ada di bunga. Salah satunya lalat, dan ada lagi yakni kupu-kupu. Ini lebah. Ada lagi yakni kupu-kupu dan lalat. Ini kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Jadi Asia Tenggara ada Indonesia, negara kita, terus Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timur Leste. 10 negara. Ada juga yang terakhir yakni Brunei Darussalam. Lanjut di pembelajaran 2, ada penerapan Pancasila, sila pertama dan kedua. Sila pertama ini mengandung bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya bagi bangsa Indonesia ini. Nilai-nilainya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukuri ke segala yang ada dalam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, serta menghormati dan menjaga kerukunan antara pemeluk agama. Jadi harus saling menghargai antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu sama. Lanjut, mengenal karya seni patung.
Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ya, ini patungnya Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau siapa? Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ini adalah perkembangan biakan vegetatif alami yang dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kaki, akar tinggal atau rhizoma, dan terakhir ada spora. Jahe ini contoh dari perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rhizoma. Ini perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, atau okulasi dan menyambung. Ini lanjut ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam teks suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi bacalah isi paragraf dengan sama. Jadi baca dulu, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Jadi ditulis terlebih dahulu, dikumpulkan dan dijadikan inti-intinya itu nanti. Contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram, yakni ini contohnya. Ada judul teks laporan, terus ada dibagi dengan ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, dan ide pokok paragraf 4. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Bentuk langkah-langkah membuat simpulan adalah: yang pertama, baca teks secara keseluruhan, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh dari satu pernyataan akhir. Jadi intinya saja dikumpulkan di satu, nanti dibuat menjadi simpulan atau kesimpulan. Ini adalah penerapan sila ketiga yang logo pohon beringin, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Makanya ada NKRI, harga mati itu ya ini. Nilai-nilai Pancasila terkait dalam sila ketiga Pancasila, yakni ada bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Manfaatan geografis Asia Tenggara. Jadi ini dimanfaatkannya geografis dari Asia Tenggara, yakni sangat beragam. Keberagamannya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Jadi ini patung tadi ada ini bahan-bahannya, ada alat dan bahan yang sesuai: meja putar, cetakan, kusir, palu dan bahan, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Ada bahan lunak yakni tanah, liat, lilin, sabun, dan plastisin. Bahan keras yakni ada batu, kayu, jati, dan marmer. Ini contohnya: membuat pot menggunakan bahan lunak berupa tanah liat, meja putar, dan sebagai alatnya. Ini ada ide pokok simpulan teks laporan, hasil pengamatan. Teks laporan itu informasi khusus dan umum tersebut dilakukan untuk membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Penerapan sila ketiga Pancasila dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Ini sudah dibaca ya. Padanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tapi menjadi pendorong tercapainya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu itu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan
negara kita ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini apa kita menggunakan sila ketiga? Iya, sini kan menerapkan sangat menerapkan tadi bersama, menyelesaikan gotong royong itu. Apa manfaatnya? Manfaatnya jadi pekerjaan cepat selesai dan sangat ringan untuk dikerjakan orang banyak. Itu saja dari penjelasan dari Bapak Guru ya. Besok kita lanjut kembali. Jikalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut, jikalau nanti ngerjakan tugas juga ya. Sekian dari Bapak Guru, mohon maaf apa ada kalau ada hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.